بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah masih berikan kita nikmat yang begitu mahal, tak lain adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan Allah menggerakkan hati kita selalu untuk tetap hadir ke majlis-majlis ta'lim ataupun majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Karena majlis ta'lim ini adalah merupakan salah satu warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak hari ini orang itu meninggalkannya. Padahal keutamaan menuntut ilmu itu dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, kita termasuk nanti umatnya yang bakal mendapatkan syafaat, yang bakal mendapatkan pertolongan di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan BKM Masjid Al-Akbar, Al-Ustaz Sangkot Daulay, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keafiatan, disempurnakan jasmani dan rohani beliau, dan tetap diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tuaku, Bapak Ibu, seluruh pengurus Masjid Al-Akbar yang barangkali tak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan keluarnya kita dari majlis ini semuanya kita dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Bapak Ibu, kita melanjutkan kaji kita, yang mana kita yang lalu membahas tentang kitab Hilyatul Auliya, yaitu salah satu pengarangnya yaitu Abu Nuaim Al-Asabani. Yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang dianjurkan untuk tergesa-gesa dilakukan, atau bahkan sunnah untuk dipercepat. Yang pertama yang lalu yaitu it'amut ta'am idza ahdarat dhaif, yaitu memberikan makan kepada tamu yang datang. Yang kedua yaitu yang lalu yang harus segera kita lakukan tak lain adalah menikahkan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu Pak, dia mau menikah atau minta supaya dia dinikahkan, maka segera nikahkan, jangan ditahan. Yang ketiga yang lalu yaitu tentang memakamkan mayat, dicepatkan, jangan diperlama. Yang keempat yaitu, ini yang kita bahas pada pagi hari ini, poin yang nomor 4 dan juga poin yang nomor 5. Yang nomor 4 yaitu wa qada'ad din
idza wajibah, yaitu menyegerakan untuk membayar hutang, Pak. Ya, jangan ditunda. Jadi kalau kita merasa dalam hidup ini pernah berhutang dan saat ini belum bisa membayar, ya, maka niatkan kalau punya rezeki sedikit cicil. Kalau tidak bisa melunasi secara keseluruhan. Karena orang yang mati pada saat jihad, Pak, di jalan Allah, ya, dia akan lepas daripada siksa kubur. Dia akan tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Bahkan dia akan dimasukkan atau dicampakkan oleh Allah nanti di surganya. Illa ad-dayyin, kecuali hutang. Orang yang mati di jalan Allah dalam jihad pun akan tidak masuk dalam surga kalau dia memiliki hutang dalam hidup ini. Karena hutang itu, Pak, nanti akan dibawa mati. Maka di hari kiamat nanti, siapa orang yang pernah kita hutangi, kita akan mencari dirinya. Kita bisa bayangkan nanti ketika kita dikumpulkan di seluruh dunia ini di satu tempat padang mahsyar, kemudian dengan jutaan miliaran manusia, maka kita carilah siapa yang orang kita hutangi tadi, Pak. Saya tak bisa membayangkan kalaulah di masjid ini bisa menampung 500 atau 1000 orang sampai keluar, lalu kita ingin mencari satu orang karena butuh dengan dirinya. Bayangkan begitu di bawah jalan. Bayangkan begitu sulitnya kita, begitu payahnya kita mencarinya. Itu baru 500 atau 1000 orang. Kita cari. Kadang-kadang mencarinya satu-satu, awak tengok mana mukanya. Ya, kadang-kadang pun kita bisa salah orang, Pak. Nah, bagaimana nanti di hari kiamat? Jutaan manusia atau miliaran manusia, itulah kita cari. Mana orang yang telah kita pinjami hutang tadi? Makanya dalam Al-Quran 30 juz itu, 114 surah itu, 6666 ayat itu, yang paling panjang itu, Pak, bukan bicara tentang sholat. Yang paling panjang ayat itu bukan membahas tentang warisan, bukan membahas tentang sedekah, bukan membahas tentang zakat. Yang paling panjang dalam Al-Quran itu bercerita tentang hutang pihutang. Kita bisa lihat nanti firman Allah Al-Baqarah ayat 282. Hanya satu ayat, Pak, tapi dari atas sampai ke bawah hanya bercerita tentang hutang. Marah-marah waktu. Ini ada hutang juga nih kayaknya. Nanti lunas itu insyaallah. Ya. Aku pun lupa dari tadi. Ya, bercerita tentang hutang. Maka agama mengajarkan kalau kita punya hutang, ya, dianjurkan walau hutang itu sedikit ataupun banyak, dicatat, Pak. Dicatat. Kalau bisa dihadirkan saksi. Ya, dicatat walau sedikit. Kenapa? Karena ini bisa menjadi bukti kita nanti. Nah, karena kita lihat hari ini, Pak, orang berhutang itu mudah, tapi membayar hutang itu sulit. Apalagi masa Covid ini, Pak, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tak kerja, banyak orang yang ekonominya saat ini sempit. Istri hamil 9 bulan, dah mau melahirkan, anak SPP-nya sudah nunggak 2 bulan, mau makan tak ada uang, terakhir cari jalan untuk mengutang. Datanglah dia kawak dengan nangis-nangis menceritakan apa masalahnya.
Kalau begitu ada rezeki, bantu sikit. Begitu awak bantu, dicatat utang itu, kapan mau dibayar? Nah, saya bayar nanti Pak bulan Mei. Dijelasi bulan Mei itu tahun berapa? Bulan Mei itu kan banyak Pak. Entah nanti tahun 2030 yang mau dibayarnya. Nah, jelasi bulan Mei. Nah, nanti Mei ini banyak ya Pak. Ada Mei Bino, ada Mei Bias kan begitu. Nah, kalau jelaskan bulan Mei 2021 misalkan. Ya. Karena banyak orang Pak ketika dia udah memberikan pinjaman, ketika ditagih seperti kita yang berutang. Kalau meminjam manis sekali muncung waktu. Curhat dia sama Pak. Begitu kita tagih hutang tuh Pak. Kak, udah jatuh tempo kakak, belum ada duitku katanya. Ya, belum ada uangku. Dah pergi awak pulang. Sampai Pak 10 kali awak datang ke tempatnya, belum lagi ada duitnya. Kadang-kadang uang minyak awak sudah banyak keluar daripada utang yang mau ditagih. Sebenarnya Pak, kalau kita berutang, ada orang yang mengingatkan utang kita atau nagih utang kita, itu menyelamatkan kita itu. Supaya nanti hidupnya di hari kiamat tak sulit mencari-cari kita. Ya. Ini kadang-kadang ketika awak datang ke rumahnya, disuruhnya pula anaknya untuk berbohong. Nah, nanti kalau datang awak pulang ke rumah, bilang mama tak ada ya. Diajarinya anaknya berbohong Pak. Datanglah yang mau nagih hutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mama. Mama pergi kemana nak? Tempat uang. Dari jendela rupanya nampak kepala mamanya menyuruh di belakang kursi. Dibilang yang mengasih pinjaman, lain kali kalau mama pergi tempat uang, jangan lupa bawa kepalanya katanya. Kenapa gitu Pak? Ya soalnya nampak uang kepala mamamu katanya. Diajarinya Pak. Ya. Diajarinya anaknya untuk berbohong. Makanya Al-Quran itu menggambarkan ya, kalau misalkan ada rezeki bayar. Kita pun Pak, kalau misalkan kita punya rezeki cukup, punya rezeki kita banyak, dan adalah pegangan kita itu, jangan pula harapkan dia untuk berbayar hutang. Kalau memang kita lihat dia susah. Tapi kan memang sulit membayar hutang ini Pak. Adanya kadang di kita. Tapi entah cemanalah payah untuk membayar hutang. Ya, banyak itu Pak. Ya. Maka kita pun kalau ada dia pinjam uang ke kita, sudah jatuh tempo, kita lihat pun dia masih susah, kalau memang bisa kita ikhlaskan. Udahlah, kau tengok kau pun susah kali, udahlah aku ikhlaskan. Itu sebagai sedekah untukmu, selesai. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bisa dalam hidup ini kita itu janganlah berurusan dengan hutang. Janganlah berurusan sama rentenir. Makanya ada satu doa yang diajarkan Nabi, kalau ini kita panjatkan, insya Allah kita lepas dari yang namanya hutang Pak. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzu bika minal azzi wal kasal wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni wa ghalibatid daini wa qahbir rijal. Ya Allah, hindarkan aku dari penyakit sedih, penyakit duka. Hindarkan aku dari penyakit malas ya Allah. Hindarkan pula ya Allah aku dari penyakit terlilit dengan hutang. Tak enak Pak hidup dikelilingi dengan hutang. Biaya hidup itu mudah, biaya hidup itu murah. Yang tinggi itu gengsi Pak. Ada orang kadang guru honornya dia, rumah dicicilnya, mobil pula dibelinya, ya. Kemudian anak lagi sekolah 3, gengsi supaya dilihat orang lain mantap hidupnya, tapi dengan cara berutang.
Akhirnya ketika di akhir bulan, setiap akhir bulan waktu menyediakan 3 paramek sama bodrek, oyong kepalanya. Setiap tanggal 1, tanggal 2, oyong kepalanya. Kenapa? Karena harus memikirkan bayar hutang. Nah, maka kita usahakan jangan sampai kita meninggal ya dunia kemudian kita membawa hutang. Makanya ketika mau mengiringi takziah mengantarkan ke kuburan, itu pasti ahli takziah pidato dulu. Kalau ada hutang piutang ahli bait, ya, kalau tidak bisa diikhlaskan, laporkan kepada ahli waris, karib kerabat. Kenapa? Karena akan tergantung ibadah amal seorang manusia antara langit dan bumi sebelum dia itu membayar hutangnya. Ya, membayar hutang. Nah, maka kalau ada kita berhutang, Pak, segerakan bayar. Dan kalau tidak bisa membayar, ada rezeki, silahkan cicil, silahkan cicil. Dan jangan kita karena kasihan lihat orang lain, tak bisa kita bantu dirinya, tapi kita arahkan dia kepada jalan yang salah. Aku tak bisa bantu kau, cuman ku kasih jalan sama kau. Ini BPKB kau ni, bisa dulu kau gadaikan. Kemana? Ke Batak-Batak sana. Nah, kalau kau pinjam 1 juta, baliklah nanti 1.200.000. Ini kalau kita arahkan orang kayak gini, Pak, memang masalahnya selesai. Cuman bakalan menambah masalah yang baru. Dan haram hukumnya, karena termasuk itu riba. Maka oleh sebab itu, ya, kita pun nanti dapat imbas atau percikan dari dosa itu karena menolong tetapi dalam keadaan salah caranya. Makanya Allah sudah ingatkan itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong itu boleh, tapi dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita tolong menolong dalam hal keburukan. Dan jangan sampai kita campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Nah, maka kalau kita punya hutang, silahkan kita lunasi. Ya. Kalau belum bisa melunasi, silahkan kita dicicil. Ini dianjurkan segera untuk dilakukan. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu wa taubah minad dunubi idza adnab. Ya, dianjurkan itu kita segera untuk bertaubat. Ya, dari segala bentuk dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Maka bertaubat ini Imam Nawawi mengatakan wajib hukumnya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, Pak, bertaubat itu hukumnya wajib. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah engkau dengan taubat nasuha. Bertaubat nasuha itu bagaimana, Pak? Bertaubat dengan sebenar-benarnya, bertaubat dengan sejujur-jujurnya, bertaubat dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa ada paksaan. Maka taubat itu jangan ditunda. Ya, apalagi di penghujung tahun Masehi ini, jangan larut dalam dosa. Maka oleh sebab itu, menyikapi pergantian tahun pun jangan dilakukan dengan hal yang sia-sia. Jangan dilakukan dengan hal-hal yang melampaui batas. Ini kadang udah tahunya kita, Pak, berkurang jatah kita di dunia ini. Tapi ketika pergantian tahun seolah-olah kita bahagia. Nunggu jam 12 malam, niup trompet, membuat petasan. Yang muda-muda kadang-kadang nongkrong-nongkrong, Pak. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang mejeng-mejengan. Bahkan tak jarang kita temukan banyak terjadinya pergaulan bebas. Perlu dilakukan itu? Tidak. Yang harus kita lakukan, seiring bergantinya tahun itu, berarti berkurangnya jatah kita hidup di dunia,
Maka kita harus melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, ya, melakukan taubat kalau kita punya dosa. Ya. Makanya bertaubat ini wajib. Jangan ditunda, Pak. Ya. Jangan mentang-mentang masih muda, masih sering melakukan dosa, melakukan kesalahan. Apalagi kita yang sudah tua-tua nih, Pak, segeralah. Ini yang tua-tua nih, segera kita untuk bertaubat. Karena tua ini, Pak, ada 3. Ada tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi, Pak. Judinya, hobi, mabuk-mabukannya, Pak, tetap. Zinanya masih. Tua-tua keladi, makin tua usianya, makin menjadi-jadi. Kalau udah 40 tahun ke atas, masih begitu berat untuk bertaubat itu. Kecuali ada hidayah dari Allah khusus untuknya. Ada pula namanya tua-tua jelatang. Tua-tua jelatang. Gimana tua-tua jelatang? Tua-tua jelatang itu, Pak, pantang lihat perempuan bibir merah, mukanya mengkilat, pandangan awak pun beralih ke dia. Kadang-kadang naik kereta nyawanya, lewat bibir merah, orang di mukanya pun disosornya. Tiba-tiba udah keparet, Wak. Ini namanya tua-tua jelatang. Yang baik itu adalah tua-tua kelapa. Makin tua, makin banyak manfaatnya. Coba lihat kelapa, Pak. Satu pun kelapa itu tidak ada yang sia-sia. Tak ada. Pohonnya bermanfaat. Kalau disingso bisa buat bereti dan papat. Ya, bisa buat kayu, bisa buat rumah dan sebagainya. Apalagi? Lidinya bisa buat pincuk sate, buat lontong. Daunnya itu bisa buat jamur. Ya, Pak, ya. Itu kelapa muda lebih enak lagi. Pada saat haus awak minum segar. Kelapa tua, makin tua kalau disantan makin besar manfaatnya. Kelapanya dibelah bisa buat santan, airnya bisa diminum, ya. Batoknya kalau banyak nyamuk di rumah bisa dibakar, nyamuk pun pergi. Sabutnya banyak manfaatnya. Pulang dari ladang bisa membersihkan tanah kalau ada. Di depan rumah kalau ada teh ayam bisa dibersihkan, buang. Semua, Pak, kelapa itu ada manfaatnya. Dari batang, daun, pohon ada manfaatnya. Kan kadang-kadang pun penipah-lipahnya itu bisa dipotong untuk anak-anak buat motor-motoran, Pak. Kalau orang Jawa, batangnya itu bisa untuk adukan buat gemblang. Semua manfaatnya dia. Maka inilah yang kita inginkan. Makin tua, tua-tua kelapa. Semakin tua, banyak manfaat yang telah diberikan. Makanya Nabi sudah ingatkan itu, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik manusia itu panjang usianya, tetapi banyak amalnya. Apalah gunanya, Pak, panjang usia, panjang umur, ya, tapi bekal amal kita tak ada. Apalah gunanya itu? Baguslah pendek umur awak, ada amal bekal yang telah kita siapkan. Ini kadang-kadang ada orang tua usianya 95 tahun, ya, duduk-duduk di hadapan rumahnya setiap asal pagi, kemudian segala orang yang lewat diepeknya, Pak. Lewat cucunya diepeknya, cewek katanya pula. Yang lewat cucunya, dalam hati cucunya memang pau kali nyatok goni pula katanya. Aku cucunya pun diepek-epeknya, meninggal aja lah tok katanya pula lagi. Karena tok ini pun tak sadar siapa ini, tak kenal lagi dia. Untuk apa lah itu 95 tahun itu, Pak, kalau tak tanda sama orang? Saya di Malang, ya, jam 9 pagi
kami itu berkunjung, bahasa di sananya Pak, sowan. Datanglah ke tempat kawan, bertamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk ke rumah, disuguhkan makanan, disuguhkan minuman. Keluarlah atok-atok, basah tangannya, bercahaya wajahnya Pak. Kalau ku prediksi usia atok itu 90 tahun ke atas lah. Depan rumah sahabat saya ada musola. Pergi waktu ke musola. Begitu kembali dari musola, mau ngambil berkah aku Pak, ku cium tangannya. Masya Allah kek, udah segini tua kakek, masih tetap ingat kakek sholat duha. Bodoh kau, aku sholat duhur PA, bukan sholat duha katanya. Ih, gila kali ku pikir. Kata cucunya, udah biar aja, udah tak ingat, udah pikun, jangan lagi ladeni Ustaz katanya. Ih, untuk apa itu Pak 91 tahun itu? Untuk apa itu? Kalau tak ingat sama orang, untuk apa itu? Tak ada artinya. Masa Covid yang lalu, waktu kita Idul Fitri ya, di tebing tinggi, cerita kawan saya ini pula. Ada sepasang kekasih, kakek dan nenek, punya anak 7 orang. Ya, masing-masing anaknya jauh-jauh. Nenek ini memang hobi masak Bang, pintar kali dia masak. Maka dia kepingin rindu sama anak cucunya, karena udah lama gak jumpa karena Covid ini lockdown. Diteleponnya semua anak-anaknya, nak, mama rindu kali lah, buka puasa bersama lah nak di rumah. Oh siap mah, nanti kami atur ya mah sama adik-adik. Oke nak, datang orang tua Pak. Memasaklah istrinya, banyak masakannya Pak. Disuguhkanlah mau buka puasa bersama. Rupanya ketika mau buka puasa ada yang kurang Pak. Apa kurang? Kata kakek itu suaminya, yang kurang jusnya. Dipanggilnya, yang udah 91 tahun Pak, manggil yang lagi. Oh yang, ada apa yang, kata wak perempuan pula. Yang kayaknya ini yang jusnya kurang yang katanya. Oh bentar ya yang dibuatkan katanya. Cucunya yang tua Pak nengok-nengok. Udah tua pun manggil sayang-sayang katanya. Dalam batinnya Pak. Akhirnya ketika sudah makan bersama, selesai sholat maghrib, maka cucu yang paling tua mendekati kakeknya. Kek, hebat kakek. Hebat kenapa? Udah 91 tahun pun kakek masih romantis lagi. Apa amalannya kek? Amalan bodoh kau, aku lupa nama nenek kau katanya. Karena lupanya, iya aku lupa. Kami udah sepakat kalau sama-sama lupa, maka kami manggil yayang-yayang aja biar mudah katanya. Ya udah dipanggilnya Pak yang udah selesai. Apalah arti 91 tahun itu Pak? Ya, apalah artinya itu? Kalau kita tak ingat sama orang, menyusahkan orang itu. Apalagi kalau kita Pak 91 tahun ya, kemudian punya penyakit, di tempat tidur mohon maaf keberak-berak. 10 anak Pak, belum tentu bisa mengurusi satu orang tua. Satu orang tua, 12 anaknya bisa diurusnya. Makanya aku kalau bisa, nggak usah lah panjang-panjang kali umur sampai kayak gitu, nggak ingat sama orang lain. Singkat, yang penting manfaat. Dan seburuk-buruk manusia itu panjang usianya, ya, buruk amalnya. Dan sebaik-baik manusia, panjang umurnya, panjang usianya, bagus pula amalnya. Itu yang paling bagus. Makanya kalau sudah tua kita Pak, tak ada cara lain, bertaubatlah kita. Bertaubat dari kemunafikan menuju ketauhidan, kesyirikan menuju ketauhidan, kemunafikan menuju kejujuran. Karena semua kita ini pasti punya salah, pasti punya dosa. Tidak ada yang tak berdosa. Ya, apa itu dosa? Dosa itu segala yang kita langgar aturan yang dibuat Allah,
perintah yang dianjurkan Allah dan Rasulnya, maka itu dosa. Atau dosa itu sesuatu yang menyempitkan hati kita, yang menggelisahkan hati kita, yang tak kita tunjukkan kepada orang lain, itu juga disebut dengan dosa. Banyak kali Pak dosa kita dalam hidup ini ya. Ya. Maka oleh sebab itu, kalau dosa kita besar, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, makanya wattabi sayyi'atal hasanata wattabi sayyi'atal hasanatamhuha. Kalau kita berbuat dosa, hendaknya kita seimbangi, Pak. Jadi kalau kita berbuat keburukan, seimbangi dengan kebaikan. Contoh, hari ini kita berdusta, seimbangi dengan istighfar. Hari ini kita berbuat dosa, seimbangi dengan sholat taubat. Hari ini kita berbuat kesalahan, maka banyaklah kita untuk berwudu, seimbangi. Nah, makanya salah satu kalau dosa-dosa kita itu, supaya Allah bisa supaya dosa kita dengan pahala itu bisa seimbang, maka banyaklah mengerjakan ya amalan-amalan sunnah, Pak. Karena amalan sunnah itu bisa menempel dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Nah, makanya sebesar apapun dosa dan kesalahan itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba ya jami'an. Sesungguhnya semua dosa itu akan Allah ampuni, Pak. Ya, kecuali syirik. Syirik itu tidak Allah ampuni, kecuali wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kecuali bagi yang Allah kehendaki. Makanya di urutan 99 dosa itu, yang poin nomor 1 itu adalah syirik. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya, bagaimana syirik kepada Allah? Sederhananya mungkin mendatangi dukun, percaya kepada paranormal, kadang-kadang cicak berbunyi, kan? Betul cakapku. Apa hubungan cicak sama cakap? Tak nyambung. Itu bisa jadi syirik. Itu dosa besar. Ya, jangan dilakukan. Yang kedua dosa besar itu apa? Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini besar kali dosanya, Pak. Saya sudah menyaksikan, bahkan ada di keluarga saya yang memang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, sampai saat ini tak diberikan Allah kebahagiaan. Punya anak pertama, Pak, meninggal. Punya anak kedua, jantung, hati semuanya nampak, tak ada kulitnya. Punya anak yang ketiga, idiot, tak bisa bicara. Kenapa? Karena dalam hidupnya ini ya suka menyakiti perasaan hati orang tuanya. Maka bagi anak-anak remaja, jangan coba-coba ya, kau jadikan orang tuamu sebagai raja, maka rezekimu menjadi raja. Tapi kalau sampai dijadikannya orang tuanya sebagai pembantu, siap-siaplah Allah akan menghinakan dirimu ya? Nah, ketiga itu apa? Sumpah janji palsu. Ini dosa besar, Pak. Berjanji palsu itu dosa besar. Apalagi bagi laki-laki. Kadang-kadang waktu pacaran, mohon maaf, itu kadang-kadang mudah berucap. Ada 3 hal yang tak boleh dimainkan. Tidak boleh ta'alluq, ya, tak boleh main-main. Yang pertama, jangan mainkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ini disaksikan seluruh malaikat dan arsy-Nya Allah itu bergoncang kalau ini kita mainkan. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau ada anak muda mau mengkhitbah, dia bilang mau mengkhitbah calonnya, tapi ternyata Pak hanya main-main atau mengatakan cinta dan sayang atau berjanji atas nama Allah, ini arsy-Nya Allah bergetar. Yang ketiga apa? Yaitu mengucapkan talak. Walaupun talak itu dibolehkan dalam agama, tapi dibenci.
Maka bagaimana cara menobatinya? Kalau ada anak muda yang begitu, tak lain adalah puasa kafarat 3 hari, Pak. Kasih makan fakir miskin. Ini jangan dimain-mainkan, hati-hati. Kadang-kadang mudah kali kita, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Parahan tak sesuai. Bahaya ini. Jangan mudah sumpah janji palsu. Tak boleh itu, ya. Maka oleh sebab itu, ya, kembalilah kita, bertaubatlah kita di jalan Allah. Karena semua kita ini punya dosa. Kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya salah. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang menganggap dirinya punya salah, punya khilaf dalam hidup ini, maka dia segerakan untuk bertaubat. Ya. Nah, cuman bertaubat ini ada syaratnya. Nah, yang pertama syarat bertaubat itu mungkin dah saya sampaikan. Yang pertama itu adalah nadam, menyesal kita, Pak. Adanya kadang orang sudah taubat tapi tak menyesal. Sudah sholat dia, tapi kadang-kadang bangga dia dengan apa yang telah atau pernah dia lakukan. Contoh, aku dulu waktu muda, udah puas sekali lah. Sehari itu, kalau tua, 1 jeep habis sama aku. Taubatnya bagus, Pak. Tapi yang tak bagus, puasnya itu. Dengan dosa yang dia lakukan. Ini yang salah. Maka menyesal. Menyesal itu dibuktikan dengan derayan air mata. Ini ada kadang orang makan goreng pakai cabai burung, Pak, cabai rawit. Dimakannya, pedas sekali ya. Nyesal kali aku makannya. Diletakkannya, dibuangnya. 2 hari kemudian nampak goreng lagi, dimakannya juga lagi cabai burung tadi. Ini berarti namanya belum nyesal. Samanya itu, Pak, kayak mama-mama mau setengah mampus dia melahirkan anak 2. Aku dok tak mau lagi aku beranak lagi. Nyesal kali aku dah, tak sanggup lagi aku. Udah mau mampus aja rasaku nih. 6 bulan kemudian setelah beranak, hamil lagi, Pak. Ini berarti bukan menyesal. Bukan nyesal ini. Nyesal itu ya tandanya pertama, menyesal itu air mata. Yang kedua, Pak, berjanji dia tak mengulangi lagi, Pak. Tak diulangi lagi. Ya, apa perbuatan dosa dan kesalahan itu dia jauhi, tak diulanginya lagi, dan berjanji dia untuk dia tinggalkan. Itu kalau hubungan dosa kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, bertambah satu syarat lagi, yaitu meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Ya. Karena dosa sesama manusia ini tidak bisa tertutupi selain kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Ya, makanya kalau kita punya kesalahan, kita punya dosa, segeralah kita meminta ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Bapak Ibu kita tidak punya dosa. Ini makanya sering saya bilang, kalaulah ya kita dalam hidup ini masih merasa salah, ya, itu masih bagus. Yang tak bagus itu tak pernah dia, Pak, merasa salah. Jadi kalau ada orang maksiat merasa dirinya itu bergelimangan dengan dosa, merasakan dirinya punya salah, itu bagus. Yang tak bagus itu orang yang merasa soleh dan tak pernah merasa salah. Maka orang yang selalu, ya, kalaupun dia tidak melakukan dosa atau tak pernah melakukan kesalahan, tapi dia selalu untuk bertaubat kepada Allah, maka ini membuka jalan mahbubahnya Allah, cintanya Allah kepada dirinya. Ya. Makanya sosok Nabi yang mulia, ya, orang yang paling suci, orang yang paling maksum, ma taqaddama bi dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu dari penciptaan sampai akhir itu tak pernah melakukan kesalahan dan dosa, tapi Nabi selalu merasa bahwa Nabi itu selalu bertaubat. Dibuktikan Nabi setiap hari beliau itu beristighfar, ya, 70 kali.
Dalam riwayat lain yaitu mi'ata marratin, 100 kali Pak, beristighfar kepada Allah. Makanya ini pun bagus kita contoh. Walaupun kita tidak melakukan dosa, tetap bertaubat agar terbuka cintanya Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Istighfar Nabi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, kalau mau panjang bagus. Ya, terserah mau panjang mau pendek. Yang tak boleh itu mengurangi. Ya, kalau Nabi bilang 70, kalau bisa kita buat 70. Kalau Nabi bilang 100, buat 100. Jangan dikurangi. Kalau dilebihkan, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau mau lafaznya, silahkan pilih. Mau panjang boleh, mau pendek boleh, mau paling singkat pun boleh. Astagfirullah, 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 itu pun boleh. Ya, itu pun boleh. Ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang jelas-jelas tak berdosa pun itu selalu istighfar. Kata Nabi, inna likulli dawa'in dawa'un wa dawa'un zanabi. Ya, istighfar. Segala penyakit itu Bapak Ibu ada obatnya. Dan sebaik-baik obat bagi pelaku dosa adalah istighfar. Ya. Jadi kalau banyak kita dosa Pak, sebaik-baiknya obat dari dosa kita itu adalah memperbanyak mengucap istighfar. Terlebih lagi memperbanyak mengucapkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Ya. Sayyidul istighfar, induk daripada semua istighfar. Maka banyak kita beristighfar kepada Allah, karena istighfar itu salah satu jalannya taubat. Ya. Taubat itu artinya taba yatubu, isim masdarnya itu taubatan. Sama seperti ada yaudu, artinya Pak kembali, atau roja'a yarji'u, irji artinya pulang. Ya, artinya kembali. Kembali dari mana? Dari pelaku dosa dan kemaksiatan menjadi pelaku kebaikan dan ketaatan. Ya, makanya kita ni harus bertaubat Pak. Tapi Ustaz, dosaku ni paling besar. Bu, ini ada sebuah kisah. Pada zaman Nabi ada seorang Arab Badui datang kepada Umar ibn Khattab, mengadukan perkara dosa yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Kata Umar, ya Amirul, kata Arab Badui tadi, Umar, aku ini malu mau menghadap Rasulullah. Tak tahu aku lagi kemana mau wajahku ini mau kuhadapkan sama Rasulullah. Bisakah engkau wahai Umar menjadi mediasi ataupun perantara untuk mengadukan masalahku ini kepada Rasulullah? Siap. Apa rupanya dosa yang kau lakukan? Besar kali wahai Umar. Apa itu? Diceritakanlah dosanya Pak, ini itu. Maka datanglah Umar bin Khattab menghadap Rasul. Ya Rasul, ini Arab Badui ini punya dosa. Dosanya sangat besar ya Rasul. Kata Nabi, apakah dosanya itu lebih besar dari arsy-Nya Allah? Lebih besar lagi. Apakah dosa yang dilakukan Arab Badui ini lebih besar dari kursinya Allah? Lebih besar lagi. Apakah dosanya Arab Badui ini lebih besar dari ampunannya Allah? Terdiam Umar bin Khattab. Ceritakan apa masalahnya. Begini ya Rasul, Arab Badui ini ya, dalam setengah usia hidupnya, setiap ada orang yang mati dan meninggal dunia, maka dia curi kain kafannya. Kalau yang meninggal yang mati perempuan, kemudian itu cantik, maka timbul gairah dirinya, kemudian dia perkosa mayat tadi.
Diusir sama Nabi langsung, Pak. Idhab, pergi engkau. Nangis, Pak, Ibu, Arab Badui tadi karena diusir oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui ini pergi ke atas gunung yang tinggi. Kemudian ia berdoa, "Ya Rabb, andai kata dosaku ini tak engkau ampunkan ya Allah, silahkan datangkan petir dan bencana supaya aku pada hari ini meninggal." Tak berapa lama turun Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu hamba Allah, umatmu itu jauh-jauh hari sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka disuruh turun, kemudian Rasulullah kembali berbuat baik kepadanya. Saya ingin tanya, adakah dosa kita yang lebih hebat, Pak, yang lebih besar dari pelaku Arab Badui tadi? Tidak. Kecuali dulu ada, Pak, ceritanya dukun AS ya, Pak, ya. Nah, itu kerjaannya di Stabat atau di Langkat itu, Pak. Asal ada orang meninggal, dicurinya kain kafannya, mohon maaf, diperkosanya. Kalau kita tak mungkin lah, Pak. Ini kerjaan yang tak berakal ini, ya. Maka kalau tak ada dosa kita sebesar ini, pintu rahmat Allah itu luas. Silahkan memohon ampun senantiasa, merengek-rengek, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita punya dosa pun, Pak, dalam hidup ini wajarnya sebenarnya. Kalau sekali buat dosa wajar. Tapi kalau terus-terusan berbuat dosa, nah ini yang kurang ajar. Kenapa kita bisa melakukan dosa, Ustaz? Ya karena kita punya nafsu. Karena kita punya nafsu. Malaikat, kenapa tak pernah kita lihat malaikat Jibril tak pernah dapat cerita kita korupsi ayat misalkan? Ini ayat-ayat yang bagus disampaikan, yang tak bagus dikorupsi, tak pernah. Kenapa? Karena malaikat tak punya nafsu. Manusia punya syahwat, punya nafsu. Makanya kalau kita salah, itu hal yang wajar. Kalau salah sekali, wajar. Tapi kalau berulang kali, kurang ajar. Makanya iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Maka majelis taklim ini salah satu majelis taubat, Pak. Majelis taklim ini salah satu majelis taubat. Banyak orang tak sengaja hadir di majelis taklim, tak sengaja mendengarkan tausiah ketika lewat, tapi hidayah Allah datang menghampirinya. Di Jawa itu pernah terjadi, ya. Ada orang yang berutang. Kemudian rentenir ini, pengutang ini tadi, yang mengasih utang tadi, mau menagih. Tapi setiap datang ke rumahnya, Pak, tidak ada ini yang orang yang dikasih utang ini. Ditanya tetangganya, "Kemana sebenarnya Bapak ini?" Sebab Bapak ini sering jam segini itu pergi ke masjid mengikuti pengajian. Akhirnya, Pak, yang berutang tadi untuk mengambil utangnya datang dia ke pengajian itu. Begitu datang ke pengajian, turun hidayah Allah di situ. Turun hidayah Allah di situ. Maka ada satu murid kiai ini yang rajin sekali datang majelis taklim sama kiai ini, Pak. Tapi pernah suatu hari tak datang tadi dia. Ditanya sama kiainya, "Kenapa kau tak datang?" "Begini kiai, aku tak datang ngaji sama kiai, ada uzur." "Apa sebabnya?" "Di tengah jalan aku ditahan sama orang, disuruh bagaimana caranya untuk bertaubat dan tolong pandu aku agar bisa bertaubat." Kurasa nuntut ilmu itu wajib bagiku, dan memandu orang untuk pergi ke jalan Allah ini pun wajib. Maka ku tinggalkan majelis taklim, maka ku pandu orang ini sampai dia bertaubat. Ditanya sama yang mandu tadi, "Apa kerjaan ibu?" "Saya rentenir. Banyak orang yang saya sakiti, orang susah saya kuras hartanya. Saat hari ini saya menyesal karena saya menganggap harta itu tak bisa saya bawa nanti menghadap Allah, dan saya ingin dosa-dosa saya itu dihapuskan Allah." Kata yang mandu, "Silahkan siapa orang yang pernah ibu rentenir, ibu sakiti, datangi, sedekahkan harta ibu. Berbuat baik ibu, solat ibu. Insya Allah Allah akan terima taubat kita. Jangan ulangi lagi." Ya. Akhirnya, Pak, dia lakukan.
Begitu dia lakukan semua taubat dia, dan orang yang taubat ini adalah orang yang berawal ingin meminta hutang kepada dirinya tadi di majlis taklim, diri yang tadi ke majlis taklim, rupanya tanpa sengaja hidayah Allah itu turun, kemudian berkat majlis dia pun bertaubat di jalan Allah. Maka jangan sepele dengan majlis taklim ini, Pak. Hidayah Allah melalui kita untuk anak keturunan pun bisa dari majlis. Maka mengantuk pun awak di majlis ni, Pak. Bahkan tertidur tak ada yang didengarkan. Dari telinga kiri ke kanan masih lumayan. Ini dari kanan masuk ke kanan pula lagi keluar. Itu pun nanti besar kali manfaatnya bagi kita. Nah, makanya istiqomahlah kita dalam majlis taklim. Karena ini salah satu majlis taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertaubat semua dari dosa, karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan satu perbuatan dosa yang telah kita lakukan, maka itu menjadi titik hitam di dalam hati kita. Satu dosa titik hitam, dua dosa titik hitam. Kalau banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, numpuk titik tadi, tertutup hatinya, tak lagi mau mendengarkan ucapan yang baik dari orang lain, tak mau lagi mendengarkan nasihat dari orang lain. Sama, Pak, seperti kaca. Kita tinggal di depan pasar rumah, kemudian kita tempel kaca. Lewat kereta berdebu sedikit kaca, tertutup. Lewat lagi, nempel lagi debu, tertutup. Hingga pada saatnya kita mau bercermin berkaca, awak pun tak nampak lagi. Sebelum kaca itu kita ilap, kita bersihkan, barulah nampak kita. Begitu jugalah manusia. Sebelum dia bertaubat dari dosanya, maka bintik hitam itu tetap menempel dalam dirinya. Kalau sudah menempel, maka menjadikan dirinya qaswatul qaswah, hatinya itu keras. Keras. Di mana nasihat enggak masuk, diajak taubat tak mau. Itu sudah tertutuplah berarti dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kita, Pak. Mumpung lagi ada roh dalam jasad, karena walaupun satu hari jatah kita lagi di dunia ini, pintu taubat Allah itu masih terbuka. Sebelum matahari pindah dari barat ke timur, pintu taubat Allah masih buka. Tapi kalau sudah nyawa digoro-goro, pintu taubat Allah tak bisa lagi terbuka. Sebagaimana Fir'aun, ketika dah ditenggelamkan di Laut Merah, baru mengatakan, ana amanu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tak diterima lagi. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, segeralah kita bertaubat. Jangan hanya diri kita bertaubat, ajak istri kita, ajak suami kita, ajak anak-anak kita, supaya nanti di pengadilan Allah kita berkumpul bersama, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perlu, ya, Pak, untuk kita lakukan. Nah, keutamaan bertaubat itu banyak sekali. Di antaranya keutamaan bertaubat itu adalah diampunkan dosanya, Pak. Ya, dosa kita itu diampunkan. Jadi kalau kita benar-benar bertaubat nasuha, sebanyak apapun dosa kita itu, maka Allah akan ampunkan. Sebagaimana dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan seorang pelacur yang hanya memberi minuman seekor anjing, ya, kemudian dia bertaubat, tidak berjanji tak mengulangi perbuatan zina itu lagi, sebab itu pula lah Allah ridho, maka Allah masukkan dia ke dalam surga, ya, ke dalam surga. Maka kita kalau punya dosa, ketika kita sudah bertaubat, maka insya Allah dosa-dosa kita yang lama itu akan Allah hapuskan, akan Allah ampuni, ya. Maka at-taibu min dambi kaman la dzanaba lahu. Orang yang berbuat dari dosa seolah-olah kalau dia tobat dia tidak berdosa. Nah, ini kata Nabi, ya. Kemudian apa lagi?
Allah ganti kejelekan dia itu dengan kebaikan, Pak. Jadi kalau pernah dia melakukan salah, ya, diganti Allah itu dengan kebaikan. Ya. Nah, makanya Pak, kita ini banyaknya dosa kita ini. Ya, baik itu dosa fisik kita, ya, dosa mata, dosa penciuman, dosa pendengaran, kita sering banyak ghibah, dosa mulut, lebih banyak kita menggosip dan lain sebagainya. Dosa kaki, lebih banyak kita menghadiri tempat maksiat daripada tempat ibadah. Apalagi dosa hati, mudah buruk sangka, hati ini selalu suudzon kepada orang lain dan sebagainya. Maka segeralah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertaubat itu, ya, tak lain keutamaannya adalah membuka ke pintu kesuksesan bagi kita. Tak jarang kita banyak melihat, ya Pak, ya, orang yang sudah taubat itu, ya, maka pintu kesuksesannya itu didekatkan oleh Allah. Banyak contoh. Almarhum Ustadz Bukhari banyak kali dosanya, Pak. Mohon maaf, nyabu ya nyabu, ya, pergaulan bebas. Tapi ketika mendapatkan hidayah, dia tinggalkan, dia taubat itu semua, maka pintu kesuksesan itu pun datang menghampirinya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting. Yang terakhir barangkali, kalau kita bertaubat itu adalah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita sudah bertaubat, kita azamkan, tekadkan, ya, insya Allah akan berikan nanti kepada kita surga yang luasnya luar biasa. Karena Allah bilang, wasari'u ilal maghfirah wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, bersegeralah kamu untuk bertaubat, karena surganya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi dan diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Al-Imran ayat 133, ya. Nah, makanya surga bagi orang yang bertaubat itu dekat, kesuksesan itu juga dekat. Maka segeralah bertaubat dari dosa. Di penghujung tahun ini, semakin tambahnya usia kita, mudah-mudahan semakin nambah ibadah kita, kecintaan kita kepada agama, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini dapat yang saya sampaikan, Pak. Ada lagi nanti penjelasannya barangkali, lebih dan kurang mohonlah kiranya diberikan kemaafan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan kita diskusikan, Pak. Kalau bisa saya jawab, saya jawab.